Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Di pagi ini kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan hari-hari yang indah di dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi berarti karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita angkat pujian. Kita nyatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata dan senantiasa kita rasakan dari hari lepas hari sampai pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bermazmur bagimu. Glory haleluya Yesus. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kaulah alasan kami untuk tetap berdiam di hadirat-Mu Tuhan.
memuji matamu. Kau sungguh besar, kau sungguh luar biasa, kasih-Mu nyata. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi secara online bersama dengan GKI Padu Daud. Tentu doa dan harapan saya kepada Bapak Saudara dimanapun berada, berkat-berkat yang terbaik terus dilimpahkan atas kehidupan Bapak Saudara dimanapun berada. Nah, Saudara, pada pagi hari ini sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, aktivitas sepanjang hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa Allah adalah pengharapan kita. Amin. Sekali lagi, Allah adalah pengharapan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bahwa kita tahu dunia menawarkan harapan-harapan yang semu, harapan-harapan yang palsu. Apa yang telah ditawarkan dunia memang sesaat menggiurkan kehidupan kita. Namun sesungguhnya sejatinya bahwa pengharapan yang sejati, pengharapan yang sesungguhnya itu hanya di dalam Tuhan. Pengharapan daripada dunia, pengharapan daripada manusia itu akan mengecewakan di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Artinya apa? Pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Pengharapan bukan berasal dari manusia atau kekuatan kita sendiri, tetapi sesungguhnya daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daud juga berbicara tentang harapan. Hanya dengan harapan kepada Tuhan, jiwanya merasa tenang. Tuhan berkata kepada kita sekalian pada pagi hari ini, bahwa Tuhan yang menjadi sumber pengharapan yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Di saat-saat kita tidak ada pengharapan, di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Namun satu hal perkara pada pagi hari ini, hanya satu-satunya sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kita hanya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan ketenangan dalam setiap jiwa kita, hati kita. Hal yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13 adalah pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera.
Pengharapan di dalam Tuhan membuat kita itu kuat. Pengharapan Tuhan itu membuat kita itu tetap berdiri kokoh. Walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Walaupun di tengah-tengah terpaan badai dalam setiap hidup kita, masalah kita, pergumulan kita. Yang membuat kita tetap kuat. Yang membuat kita kokoh, yang membuat kita tetap berdiri kuat. Oleh karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kesulitan kita. Artinya apa? Tuhan memberikan kemampuan. Bukan berarti kita tidak ada masalah, pergumulan hidup. Namun di saat kita terus bergantung, berharap, menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah itu dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Lalu apa lagi yang ada di dalam Roma 15 ayat 13 yang ketiga adalah pengharapan kita itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam setiap hidup kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita memberikan kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Meskipun secara manusiawi tidak ada alasan kita untuk berharap, tetapi mari bersama-sama. Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan motivasi dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap apa? Percaya. Roh Kudus menolong untuk tetap apa? Setia, berharap penuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, dikala kita tidak ada pengharapan secara manusiawi, di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita hampir menyerah, di saat-saat kita mengalami kekhawatiran di dalam setiap hidup kita, perjalanan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang dekat dengan kita, yang tinggal di dalam setiap hidup kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memampukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Roh Kudus yang terus setia mendampingi kita. Roh Kudus yang memberikan pengharapan penuh atas hidup kita. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini, mari bersama-sama. 3 hal melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 13. Mari di saat-saat kita tidak ada harapan, di saat-saat kita hampir menyerah, di saat-saat kita mengalami pergumulan, ada satu pribadi yaitu Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pengharapan yang sesungguhnya di dalam setiap hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Amin.